diskursif kepada yang menjadikan kita pelaksanaan, maka kita harus bikin kontra naratif. Kontra naratif itu yang membantu betul. Kita di demokrasi dapat desentralisasi sebagai demokrasi kewenangan, kita harus dari sangat proses. Tapi ini ada narasi yang nakal. Ya, salah satu dari jurusan negara, undang-undang desentralisasi dan pemerintah daerah dari selalu dikasihkan suka ya punya orang kan karena suka kan udah ditanya dulu kan nggak apa-apa, artinya melanggar amanat konstitusi otonomi kekuasaan tidak apa-apa negara itu sayang. Jadi kata publik itu kemudian menjadi milik negara, bukan kebersamaan orang. Oke, jadi intinya tadi kita harus melakukan pelaksanaan bikin kota normatif tidak hanya retorika, tetapi tadi dalam cara memberikan desentralisasi, cara memberikan kerakyatan itu, dan saya sekali lagi sangat senang dengan sumpah setianya dan kesediaan untuk melahirkan reformasi basisnya adalah bisa sebagai aplikasi. Jadi handalnya demokrasi ada pada pokoknya tatanan yang sifatnya paradoksal. Karena kita selama ini dari negara amanah kerajaan. Padahal demokrasi, kalau menurut saya nanti dasarnya justru kontradiktif, seperti kuda-kuda dan kuda-kuda. Ini kan kalau dibiarkan cepat. Di sini betul berbeda saja, tapi justru bisa diadaptasikan justru udah nah selama ini kita bikin ini ya atas arahan dari lapis-lapis penampilan. Padahal saya bayangkan daerah sebenarnya karena sebagus daerah penduduknya kecil, bukan karena lahannya Jakarta. Kan sama-sama bekerja untuk negara dan paham untuk itu namanya republikanisme. Sehingga kata publik yang adalah ekspresi orang kebanyakan itu sudah hilang di dalam pikiran tata negara, karena republikanisme itu artinya hanya negara. Ya, tapi narasi yang standarnya kan apa namanya tidak tercatat. Apa ini baca sudah. Tapi yang saya suka tadi ketika kita ingat bahwa amanat konstitusi adalah betul-betul republik. Ya, jenis saya ini adalah menjabarkan republikanisme, publik respublikan. Ya, semuanya dibalik pada publik, bukan pada lembaga atau otoritas yang mengatasnamakan negara. Namanya benar-benar. Jadi ini logika hukum sedang saya gabung. Karena saya mengikuti yang sudah dijelaskan oleh Sekjen dari ujung ini adalah rakyat berdasarkan rakyat, berdasarkan rakyat. Oke, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu kalau selesai. Oke, saya dikaca kepada kita. Oke, ini negara kita negara demokrasi, artinya ada negara yang menggunakan kekuasaannya, yes. Kita tidak bisa mengelak dari demokrasi bekerja, kita tidak bisa mengelak dari demokrasi bekerja, tapi harus ada demokrasi kerakyatan yang diaplikasikan. Misalnya ada planning, perencanaan, ya perencanaan harus turun dari bawah, sehingga kemudian sampai ke atas itu ada sinkronisasi secara politik. Kalau selama ini kan, oke, kalau misalnya tata ruang itu atau tata ruang dijalani, kan tata ruang dari bawah. Dan ketemu dengan kesepakatan tata makro sehingga dan tata ruang dari bawah ke lagi. Susunan karena yang hijau itu dominan, yang biru itu macet. Nah, itu artinya demokrasi sudah terprovokasikan karena demos tadi tidak. Sehingga kalau ada kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, yaitu tatanannya kita supaya bisa bikin lembaga yang bisa mengelola tanah terus. Dan kita belum pakai itu. Kita bisa tinggal ya. Cuma sudah dibayar dari perusahaan mereka. Jadi negara itu justru kecamburan kekuatan. Ya, situ saya tidak kuat, negara juga kuat. Nah, aktivis itu jadi kan sangat senang kalau bisa mengumpulkan negara. Itu ada benar juga.
justru penanganan bukan membangun sistem yang sifatnya jadi kewarganegaraan saya kira harus dimensiunkan dengan di proses pembangunan semakin detail, semakin praktikal. Mungkin hanya secara konseptual menjadi disuruh mencari program itu. Tapi hanya bilangnya tadi harus dihadirkan dengan cara mengadministrasikan pemerintahan, cara mengadministrasikan kita. Tapi awalnya adalah yang menjadi pemilik kependidikan adalah rakyat, bukan pilihannya orang yang jabatannya tinggi. Dan saya juga menolak jadi jabatan tinggi bersama sama hanya karena status jabatan dan logika administratifnya itu menguasai, dan kita kemudian justru diwujudi kepada rakyat dan kita justru kena tertutup administrasi. Mereka itu administrasi yang namanya otomatis dibangunkan. Dan saya dari teman saya namanya diskusi ke atas, diskusi dari ke atas. Kalau jadi ada sesuatu sendiri. Oke, nah karena yang adil itu hanya seperti sebelah kanan ini, sisi kanan kita. Ini kan produk negara kita. Dan kalau negara itu adalah konstruksi dari kita semua, dan justru kita lah yang harus melahirkan negara. Saya lihat di dunia di musola tadi, desa baru, sampai ini sama dari saya baru lihat tadi ketika sholat tadi. Oke, yang terakhir ini summary dan nanti sudah dapat tanggapan dari DPU. Ini salah tapi satu lagi. Oh salah. Jadi yang selama ini akan dan tidak ada yang baru. Artinya digerunding katanya adalah kan bahwa prestasi itu didikasikan dari atas sehingga sampai desa itu ada apa-apa. Di sisi lain kita berkolaborasi desa itu punya otonomi asli itu bisa. Dan kalau otonomi asli itu jadikan pangkal, justru topengnya kewenangan tambah. Ya karena desa itu kecil-kecil, maka tidak semua harus jadi penduduk desa. Tapi kan sifatnya topeng, kan substansi asal. Nah kalau logikanya topeng itu adalah subsidiarity. Kalau sudah bisa diselesaikan di level desa, ya pusat tidak perlu repot-repot. Tapi basis untuk desentralisasi membangun kerja kan justru dimampukan dulu baru dikasih kewenangan. Nah selama ini kan logikanya didesentralisasikan dulu, didelegasikan kewenangannya, baru ada otonomi misalkan. Sehingga kenyataan otonomi daerah kan suka-suka yang didesentralisasikan, yang didelegasikan kewenangan. Makanya tadi saya mereka juga jelas mengapa otonomi saya apa di otonomi bisa. Tapi ada tokoh keren, saya tahu sudah lulus haji ke Bandung, Mas Pak Yudi. Belum. Malah justru saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa loh ketika dibuat di Kabupaten. Dia bisa berdiri lalu klaim kewenangan desa itu ada 100 sekian berubah. Dan pusat harus dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Muda, Kemendes atau yang lain. Bahkan juga nggak bisa mungkin ini kan jadinya dia untuk tadi sambil klaim kewenangan itu karena negara juga dalam hal itu apa itu. Tapi karena dia sebutkan semua yang melakukan jasanya adalah apa namanya hukum positif, dan tadi hukum positif selalu sebagai bahwa sebagai tidak berarti. Ya, kalau tadi solusinya adalah justru prinsip subsidiarity, otonominya itu harus dirancang, dikuatkan, baru diresmikan ekonomi. Sehingga saya menurut ya kalau subsidiarity kita jadikan premis dan proses transformasi menuju bisa berjalan, ya justru harus mengikuti narasi logika tadi subsidiarity itu. Kalau kita masih tadi menggunakan narasi delegasi kewenangan, ya kita terjebak dalam sangat demokrasi dalam bahasanya. Jadi saya sengaja tidak masuk pada level desa, tapi hanya menyiapkan logika makro untuk bisa apa namanya desa yang berjalan jenjang makro
logikanya adalah logika subsidiar, dan logika ini 100% bertentangan dengan logika yang baku. Oleh karena itu saya gambarkan dengan sedikit kali rakyat yang berdaulat termasuk desa itu kan justru fokus di mana rakyat dari desa itu lebih tidak bicara, dan selama ini tidak menjadi dasar untuk bisa mendesentralisasikan. Kenapa? Karena pusat umumnya bikin aturan satu untuk semua dan tentunya. Jadi saya ingin menggarisbawahi kalau hilang itu harus dilahirkan kembalikan. Kemudiannya adalah merayakan dan mengkonkretkan prinsip subsidiarity. Kondisi itu sudah dipakai dalam bicara ini, tapi lebih hanya basa-basi demokratis. Karena pada akhirnya ya itu tidak bisa karena benar-benar bisa dilakukan. Jadi ya cara pikir saya harus beyond mekanisme, kemudian yang bisa dilakukan adalah cara pikir konstruktivisme, dan kemudian yang dikonstruksi yang dijabarkan adalah nalar republikanisme publik itu kebersamaan dan keberagaman yang sama itu juga bisa dimaknai secara sangat bervariatif. Kalau warga negara itu bersekutu bersepakat atas nama kelompok agama, kita NU, ya di Katolik ada sekian banyak enterprise, ada AGM, Jaya, Dharma, itu di Katolik, di rumah sakitnya juga ada banyak. Dan itu kan ekspresi warga negara, tapi tagline-nya bukan warga negara, tapi jamaah atau jemaat. Jamaah atau jemaat itu adalah artikulasi warga negara dalam bahasanya orang beriman. Nah, kalau isinya rakyat itu orang beriman dan sudah berserikat, itu sebenarnya persyaratan sudah disampaikan di situ. Tapi ahli politik pemerintahan belum mengidentifikasi itu sebagai apa. Artikulasinya sudah jalan, tapi ilmu hanya ketinggalan. Oleh karena itu tadi, oke, kalau misalnya tadi prinsip subsidiarity itu adalah pluralismenya merayakan kewarganegaraan yang pragmatis dan sudah ada di dalam rekaman itu adalah kewarganegaraan dikelola justru oleh entitas agama itu. Dan ketika bikin katakanlah layanan publik, katakanlah contoh yang favorit saya adalah PAP. PAP tidak boleh, kan? Jadi saya dengar cerita dari keluarga-keluarga yang